Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatah Hidayat, NIM 201101010018. Di sini saya sebagai kelompok 10 akan mempresentasikan tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang berarti menyalahgunakan, rusak atau busuk. Dengan kata lain, korupsi adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai. Menurut Sudomo, pengertian korupsi sebenarnya ada 3, yaitu menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan digunakan untuk kepentingan pribadi. 2. Menyalahgunakan wewenang. 3. Pungutan liar. Sedangkan perilaku koruptif adalah suatu tindakan yang menyebabkan seseorang terjerumus pada kegiatan korupsi. Perilaku koruptif ini terjadi karena adanya berbagai faktor. Faktor pertama yaitu kerakusan manusia dalam mencari harta, sementara tidak mau bekerja sangat keras. Yang kedua yaitu faktor kebutuhan hidup seseorang yang semakin mendesak, sehingga menyebabkan seseorang terpaksa melakukan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Jalil Farezi dengan NIM 301101010044. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan oleh para penguasa, yaitu sejak pemerintahan Orde Lama. Berbagai upaya dan strategi sudah diupayakan dalam pemberantasan korupsi, antara lain ditetapkan peraturan undang-undang pemberantasan korupsi, munculnya lembaga anti korupsi yang sudah tidak dihitung lagi jumlahnya, baik yang didirikan oleh pemerintah, lembaga studi perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan lain sebagainya. Namun, banyak peraturan perundang-undangan dan badan anti korupsi tersebut ternyata tidak menjamin bangsa ini terbebas dari korupsi. Banyak kasus-kasus yang masih ada dari tahun ke tahun. Pada pemerintahan Orde Lama, gerakan perlawanan anti korupsi dilaksanakan dengan mulai disahkannya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keadaan Bahaya pada awal tahun 60-an. Undang-undang tersebut melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi disebut dengan PARA atau Panitia Restoratif Aparatur Negara. Lembaga ini diketahui oleh Jenderal Al-Nasir dengan dibantu oleh Profesor Muhammad Jamil dan Dr. Di era pemerintahan Habibie, gerakan anti korupsi ditandai dengan dikeluarkannya Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Berdasarkan UU tersebut, dibentuklah berbagai badan anti korupsi antara lain KPK, KPN, KPPU, dan Komisi Ombudsman. Akan tetapi, kelembagaan tersebut belum dapat menunjukkan kinerja sebagai badan anti korupsi yang efektif. Lalu di era pemerintahan Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, gerakan pemberantasan korupsi diwujudkan dengan bentuk sebuah badan korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TPK, yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2020. Namun sayang, lembaga yang diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo tersebut akhirnya harus dibubarkan karena menurut Mahkamah Agung atau melalui judicial review, keberadaan dan struktur lembaga tersebut tidak lazim, hingga Gus Dur dilengsarkan dari jabatan presiden. Pemberantasan korupsi tetap tidak memberikan hasil yang signifikan. Di era Presiden Megawati, komitmen untuk tetap memerangi korupsi juga terus digalakkan. Pada masa inilah pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Struktur dan kelembagaan KPK tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Begitu dibentuk, KPK langsung bekerja. Sehingga meskipun sebagai lembaga baru, KPK menunjukkan diri sebagai lembaga yang berwibawa dan diwakili oleh para pejabat. Tidak sedikit pejabat dan politisi
1967 yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Kemudian dibentuklah BPK atau Tim Pemberantasan Korupsi. Tapi seperti yang diduga oleh banyak kalangan, BPK tidak memiliki keberanian untuk korupsi yang sudah mewabah. Hingga akhirnya terjadi demonstrasi mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran di tahun 1970 yang menuntut dan mendesak Soeharto meninggalkan untuk pemberantasan dan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu di era kepemimpinan Megawati, komitmen untuk tetap memerangi jejak pidana korupsi juga terus digalakkan. Nah, pada masa inilah pemerintah membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai lembaga baru, KPK menunjukkan diri sebagai lembaga yang ditaati oleh para pejabat. Terbukti, tidak sedikit pejabat yang terseret ke pengadilan atas tuduhan tindak pidana korupsi. Kemudian, di era Susilo Bambang Yudhoyono, di samping melanjutkan gebrakan presiden sebelumnya, Presiden SBY juga membentuk tim task force atau tim pemberantas tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak Orde Lama hingga saat ini nyatanya belum membuahkan hasil yang jelas. Hal ini muncul kewajaran apabila korupsi dikaitkan dengan sistem politik dan birokrasi yang buruk, sehingga membentuk budaya di masyarakat yang menganggap korupsi merupakan masalah biasa. Dalam upaya pemberantasan korupsi dibutuhkan kerja keras untuk semua pihak, tidak hanya aparat pemerintah, tetapi juga elemen bangsa untuk terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi. Lingkungan sosial masyarakat yang tetap sangat menolak dalam tindakan korupsi. Yang kedua, melakukan dan membuktikan perbuatan korupsi dan juga menghargai perilaku korupsi. Menurut saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Octavia, NIM 2011010156. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang integritas. Menurut bahasa, integritas berasal dari kata integrity yang berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kerjasama antara hati, ucapan, dan tindakan. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa, dari kekuatan nasionalisme generasi pemudanya. Sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah
kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa